Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat salam dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, selamat berjumpa kembali di channel pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama Pak Suryansah. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bersama-sama latihan atau membahas soal-soal pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8 bab 10 sampai bab 8 sampai dengan bab 10. Baiklah, kita mulai saja pembahasan soal-soalnya. Yang pertama, orang yang diutus oleh Allah untuk menerima wahyu dari Allah dan berkewajiban menyampaikan kepada umatnya adalah A. Kiai, B. Wali, C. Nabi, D. Rasul. Jawaban yang tepat adalah D. Rasul. Kemudian soal yang selanjutnya, Nabi Muhammad SAW adalah teladan yang baik bagi semua manusia di bumi ini. Beliau mendapat gelar A. Al-Amin, B. Khalilullah, C. Uswatun Hasanah, D. Ulul Azmi. Jawaban yang tepat adalah D. Ulul Azmi. Kemudian kita lanjutkan soal yang selanjutnya, soal yang ketiga. Sifat-sifat mulia para rasul bagi kita adalah untuk A. Diketahui, B. Dipahami, C. Diteladani, D. Dihayati. Jawaban yang tepat adalah C. Diteladani. Soal yang selanjutnya, yang keempat, cara kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala adalah A. Tidak boleh membedakan ajarannya, B. Mengikuti ajarannya, C. Tetap mengimaninya, D. Meyakini kerasulannya. Jawaban yang tepat adalah D. Meyakini kerasulannya. Soal yang selanjutnya, Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi dan rasul yang disebut A. Uswatun Hasanah, B. Ulil Amri, C. Ulul Azmi, D. Khotamun Nabiyyin. Jawaban yang tepat adalah D. Khotamun Nabiyyin. Kemudian soal yang selanjutnya, soal yang keenam, sifat wajib bagi para rasul adalah A. Sidik, amanah, tablik, dan patonah, B. Kajib, khianat, kitman, dan baladah, C. Wujud, kidam, bako, mukhalafatuhu lil hawadis, D. Iradul basyariyah. Jawaban yang tepat adalah A. Sidik, tablik, sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Kemudian soal yang selanjutnya, soal yang ketujuh, Rasul ini diberi mukjizat bisa membuat kapal besar yang dapat menampung seluruh umatnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul yang dimaksud adalah Nabi A. Ibrahim alaihissalam, B. Musa alaihissalam, C. Nuh alaihissalam, D. Isa alaihissalam. Jawaban yang tepat adalah C. Nabi Nuh alaihissalam. Soal yang selanjutnya, yang kedelapan, bagi para rasul iradul basyariyah merupakan A. Cerdas, B. Pandai, C. Menyampaikan, D. Sifat jais. Jawaban yang tepat adalah D. Sifat jais. Soal yang selanjutnya, soal yang kesembilan, Rasul mempunyai sifat wajib fatonah. Oleh karena itu, mustahil baginya bersifat A. Kajib, B. Baladah, C. Khianat, D. Kitman. Jawaban yang tepat adalah B. Baladah.
Soal yang selanjutnya, soal yang ke-10, kelebihan atau kemampuan luar biasa yang diberikan kepada Nabi untuk menguatkan dakwahnya adalah A. Karomah, B. Maunah, C. Wasiat, D. Mukjizat. Jawaban yang tepat adalah D. Mukjizat. Soal yang selanjutnya, soal yang ke-11, berikut ini adalah jasa seorang ibu terhadap anaknya, kecuali A. Melahirkan, B. Merawat, C. Mendidik, D. Birrul walidain. Jawaban yang tepat adalah D. Birrul walidain. Kemudian soal yang selanjutnya, soal yang ke-12, balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada anak durhaka di akhirat kelak adalah A. Sulit mendapat jodoh, B. Dimasukkan neraka, C. Sulit mendapat pekerjaan, D. Cita-cita tidak tercapai. Jawaban yang tepat adalah B. Dimasukkan ke neraka. Kemudian soal yang selanjutnya, soal yang ke-13, Quran Surah An-Nisa ayat 36 berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk A. Berbuat baik kepada guru, B. Mendoakan semua kaum muslim, C. Berbuat baik kepada kedua orang tua, D. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban yang tepat adalah C. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian soal yang selanjutnya, soal yang ke-14, sikap yang tepat jika orang tua sedang terbaring sakit yaitu A. Merawatnya dengan ikhlas dan penuh kasih sayang, B. Dititipkan di rumah tetangga karena sibuk belajar, C. Menasehati dengan lemah lembut agar segera sembuh, D. Membiarkannya sampai sembuh dengan sendirinya. Jawaban yang tepat adalah A. Merawatnya dengan ikhlas dan penuh kasih sayang. Kemudian soal yang selanjutnya, soal yang ke-15, jika orang tua memerintahkan kemaksiatan atau kemusyrikan, sikap yang tepat adalah A. Menolak dengan santun dan lemah lembut, B. Mentaati dengan sepenuhnya, C. Membantah karena bertentangan dengan ajaran Islam, D. Menolak dengan keras. Jawaban yang tepat adalah A. Menolaknya dengan santun dan lemah lembut. Kita lanjutkan soal yang selanjutnya, soal yang ke-16. Berikut ini merupakan cara menghormati dan mematuhi orang tua jika sudah meninggal, kecuali A. Menyambung silaturahim dengan sahabat orang tua, B. Melanjutkan cita-cita orang tua, C. Mengantar makanan ke kuburan, D. Mendoakan agar diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban yang tepat adalah C. Mengantar makanan ke kuburan. Kita lanjutkan soal yang selanjutnya, soal yang ke-17. Berikut ini yang merupakan contoh perilaku durhaka kepada orang tua adalah A. Berdusta kepadanya, B. Meminta doa restu, C. Menjaga nama baiknya, D. Ziarah ke kuburnya. Jawaban yang tepat adalah A. Berdusta kepadanya. Soal yang selanjutnya, yang ke-18, seorang peserta didik yang baik akan selalu menghormati guru-gurunya. Berikut ini merupakan wujud sikap hormat kepada guru adalah A. Sering bertanya kepadanya, B. Sering menelponnya, C. Mengetes kepintarannya, D. Mematuhi nasihat-nasihatnya. Jawaban yang tepat adalah D. Mematuhi nasihat-nasihatnya. Kemudian soal yang selanjutnya yang ke-19. Siswa yang menghormati dan mematuhi gurunya akan memperoleh A. Keberkahan ilmu, B. Hadiah dari guru, C. Sanjungan dari teman, D. Sertifikat penghargaan. Jawaban yang tepat adalah A. Keberkahan ilmu. Kemudian soal yang selanjutnya, yang ke-20, seorang guru sedang menjelaskan pelajaran di kelas. Sikap yang benar adalah A. Tidak perlu mencatat karena sudah paham,
B. Mengerjakan tugas lain yang belum selesai. C. Mendengarkan dan menyimak dengan baik. D. Berbicara dengan teman sebangku. Jawaban yang tepat adalah C. Mendengarkan dan menyimak dengan baik. Kemudian kita lanjutkan soal yang selanjutnya, soal yang ke-21. Menurut Quran surah Al-Asr ayat 2-3, setiap manusia berada dalam kerugian kecuali A. Orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. B. Orang yang beriman dan istiqomah dalam beramal soleh. C. Orang yang sabar dan tabah dalam menghadapi ujian dan cobaan. D. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban yang tepat adalah A. Orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Kita lanjutkan soal yang selanjutnya, soal yang ke-22. Suatu amal soleh akan sah jika memenuhi syarat sebagai berikut kecuali A. Amal soleh dilakukan dengan mengetahui ilmunya. B. Amal soleh itu dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Amal soleh itu dilakukan dengan niat riya kepada orang lain. D. Amal soleh itu hendaknya dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Jawaban yang tepat adalah C. Amal soleh itu dilakukan dengan niat riya kepada orang lain. Kita lanjutkan soal yang selanjutnya, soal yang ke-23. Perbuatan kebajikan yang dilakukan secara ikhlas dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendatangkan pahala bagi pelakunya meskipun ia telah meninggal disebut A. Amal jariyah. B. Amal nafi'ah. C. Amal nafsiyah. D. Amal jamaah. Jawaban yang tepat adalah A. Amal jariyah. Kemudian kita lanjutkan soal yang selanjutnya, yang ke-24. Berikut ini adalah amal yang tidak terputus pahalanya meskipun pelakunya meninggal dunia, kecuali A. Sedekah jariyah. B. Ilmu yang bermanfaat. C. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. D. Membaca Al-Quran setiap hari. Jawaban yang tepat adalah D. Membaca Al-Quran setiap hari. Kita lanjutkan soal yang selanjutnya, soal yang ke-25. Berikut ini yang bukan contoh amal soleh adalah A. Menyontek ketika ulangan. B. Membuang sampah di tempatnya. C. Sholat tahajud setiap malam. D. Membantu kaum duafa. Jawaban yang tepat adalah A. Mencontek ketika ulangan. Soal yang selanjutnya, yang ke-26. Hadis tersebut berisi larangan Iyyakum wazonnu fa inna zonna aghlabul hadis. A. Berkata dusta. B. Pamer. C. Berburuk sangka. D. Bermalas-malasan. Jawaban yang tepat adalah C. Berburuk sangka. Jadi dalam hadis tersebut berisi tentang larangan berburuk sangka. Soal yang selanjutnya, berikut ini merupakan wujud berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali A. Bersyukur atas semua nikmat. B. Mengeluh atas cobaan yang diterima. C. Meyakini semua cobaan pasti ada hikmahnya. D. Bersabar atas semua ujian dan cobaan. Jawaban yang tepat adalah B. Mengeluh atas cobaan yang diterima. Soal yang selanjutnya, yang ke-28. Seseorang yang husnuzon kepada dirinya sendiri akan memiliki sifat A. Mudah putus asa. B. Takabur. C. Pesimis. D. Percaya diri. Jawaban yang tepat adalah D. Percaya diri. Soal yang selanjutnya, jika mendengar berita atau isu negatif, maka langkah yang tepat adalah A. Tabayun. B. Ta'awun. C. Tawakal. D. Tasamuh. Jawaban yang tepat adalah A. Tabayun.
Soal yang selanjutnya, soal yang terakhir, yang ke-30, sikap yang tepat apabila ada teman yang sedang mengalami kesulitan adalah A. Membantunya supaya dipuji oleh guru, B. Membiarkannya supaya berusaha sendiri, C. Tidak mempedulikannya karena masih memiliki orang tua, D. Membantunya dengan ikhlas. Jawaban yang tepat adalah D. Membantunya dengan ikhlas. Demikianlah pembahasan atau latihan soal-soal kita pada kesempatan yang berbahagia ini, soal pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8 bab 8 sampai dengan 10. Semoga ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga subscribe channel pembelajaran Pak Suryansa ini, semoga bermanfaat.